Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat merupakan satu hal yang sangat penting dalam ibadah. Niat adalah satu hal yang sangat penting dalam hal ibadah. Kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu dilakukan dengan niat. Amalan itu dilakukan dengan niat. Ini pembahasan sangat penting dalam masalah fikih. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat, para ulama kita mengatakan setiap amalan yang kita lakukan, melainkan amalan tersebut dilakukan berdasarkan niat, atau sudah ada niat terlebih dahulu baru amalan itu dilakukan. Maka niat ini, niat di sini ada niat, di sini ada perbuatan. Niat dan perbuatan. Kita berikan contoh. Perbuatan di sini makan atau minum. Nah, di sini ada niat. Para ulama kita mengatakan semua perbuatan yang kita lakukan la yanfaqu anin niyah atau qad sabaqahu an-niyah. Semua amalan yang dilakukan pasti telah didahului oleh niat. Ini paling penting. Ini kata ulama apa? Semua amalan yang dilakukan pasti telah didahului oleh niat kita. Perbuatan. Kita mau makan. Sebelum kita ingin makan, itu kita sudah niat terlebih dahulu mau makan. Sangat tidak mungkin seseorang mengatakan saya mau makan tanpa niat. Anda kita mengucapkan saya mau makan, sebelum kita mengucapkan kita sudah niatkan terlebih dahulu. Niat itu, ucapan itu muncul karena ada niat dalam hati. Sehingga para ulama kita, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan lau kallafanallah amalan bighairi niyati lakana at-taklif taklifu ma la yutaq
perkataan yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Lau kallafanallahu amalan bi ghairi niyyah atau bila niyatin lakana taklifu ma la yutaq. Apa artinya? Kita akan terjemahkan. Jika seandainya Allah Ta'ala membebankan kepada kita suatu amalan yang dikerjakan tanpa niat, tentunya hal tersebut merupakan pembebanan yang tidak disanggupi. Nah, kalau jika seandainya Allah Ta'ala membebankan kepada kita suatu amalan yang dilakukan tanpa niat, tentunya hal tersebut merupakan pembebanan yang tidak disanggupi atau yang tidak mungkin disanggupi. Loh, bagaimana orang mau sanggup makan tanpa niat? Bagaimana orang mau sanggup mandi tanpa niat? Bagaimana orang itu mau sanggup nikah tanpa niat? Kita mau nikah aja udah ada niat terlebih dahulu nikah, baru kita nikah. Ada orang tanpa niat tiba-tiba nikah, itu orang gila namanya. Oleh sebab itu, nah di sini kita akan bahas berakam an-niyah. Oleh karenanya ingat para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan atau semua amalan yang dilakukan pasti telah didahului oleh niat, dan itu adalah wajib. Wajib artinya apa? Wajib semua perbuatan itu telah didahului oleh niat kita. Orang yang sadar kita mau naik motor saja, kita mau naik motor kita taruh dalam rumah kita atau di luar rumah kita. Sebelum kita mau naik motor kita udah niat dulu, saya mau naik motor. Nah, mau kemana? Mau ke Tembung misalnya. Sebelum kita ketemu kita udah niat terlebih dahulu. Maka betul apa kata para ulama, semua amalan yang dilakukan pasti telah didahului oleh niat. Nah, di sini kita akan membuka sedikit wawasan kita semuanya agar kita bisa memahami konsep niat. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Majmu' Fatawa. Silakan dicari. Lau kallafanallahu amalan bi ghairi niyyah lakana taklifu ma la yutaq. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita sebuah amalan tanpa niat, itu karena melainkan hal tersebut adalah pembebanan yang tidak disanggupi oleh manusia. Bagaimana mungkin kita mau beramal tanpa niat? Itu satu hal yang mustahil. Oleh karenanya pelajaran yang selanjutnya adalah mahallun niyah. Nah, di manakah posisi niat? Nah, di manakah posisi niat? Yang pertama, lisan. Yang kedua, hati. Kalau seandainya, jika seandainya posisi niat itu ada di lisan, berarti amalan yang kita kerjakan itu apa yang hendak kita kerjakan. Kalau seandainya amalan yang kita lakukan atau niat itu ada di lisan, maka konsekuensinya adalah setiap amalan yang kita lakukan harus kita ucapkan. Harus kita ucapkan. Jika
niat ada pada lisan kita, maka konsekuensinya adalah setiap amalan yang hendak kita lakukan harus diucapkan. Nah, dan ini berat. Mau makan harus lapor saya mau makan. Mau nikah harus bicara saya mau nikah. Mau mati bilang juga saya mau mati. Dan lain sebagainya. Tentunya ini akan sangat berat bagi kita. Kalau seandainya niat itu ada di lisan. Ada di lisan. Kita mau bisnis kita harus bilang nawaitu an utajir, aku niat untuk berdagang dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menimbulkan masalah yang berbelit-belit. Kenapa? Karena konsekuensi niat ada di lisan, sehingga kita harus semua ucapan kita harus apa? Semua perbuatan harus kita ucapkan. Dan ini tentunya merupakan sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia. Mau makan harus niat, mau belanja harus niat, masuk WC harus niat, dan niatnya itu diucapkan. Tentunya akan apa? Akan sangat berat. Namun para ulama kita sepakat bahwa an-niyatu mahalluha al-qalbu, dan ini adalah salah. Jadi, tatkala Anda hendak beramal, tidak perlu Anda niatkan nawaitu an atawaddoa, aku niat untuk berwudu bima'in tahir, dengan air yang suci, lillahi ta'ala, apa? Untuk Allah Subhanahu. Itu enggak perlu. Kenapa? Karena niat kita ada di hati. Niat kita ada dalam hati, dan sebelum kita berwudu, nah ini perbuatan. Sebelum kita makan atau sebelum kita berwudu, ini niat. Ini sana ini perbuatan. Nah, turunannya perbuatannya wudu. Para ulama kita mengatakan sebelum kita berwudu itu niat itu sudah ada. Niat kita sudah ada, kenapa? Karena wudu bagian dari perbuatan kita. Sementara niat kita telah mendahului, kita jalan ke tempat air wudu saja, itu kita sudah dianggap niat berwudu. Lalu bagaimana kita mau mengucapkannya lagi? Tentunya ini akan menyelisihi aturan dalam Islam. Sehingga kita akan bacakan perkataan para ulama kita, perkataan-perkataan yang sangat bagus yang dinukil oleh para ulama kita, bagaimana para ulama kita mengartikan posisi niat. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala? Fakullu azimin ala fi'lin fahuwa nawi. Setiap orang yang bertekad untuk melakukan sesuatu, maka pasti telah dia niatkan. La yutasawwaru infiqaku dzalika anin niyati. Dan tidak ternalarkan kalau seandainya perbuatan yang hendak dilakukan itu tanpa ada niat. Saya ulangi, tidak tergambar, tidak ternalar apabila seseorang melakukan satu perbuatan tanpa didahului oleh niat, atau perbuatan dipisahkan dengan niat, itu sangat mustahil. Kata beliau tidak pernah tergambarkan. Kenapa? Fa innahu haqiqatuha. Karena sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan itu merupakan hakikat dari niat yang kita niatkan. Subhanallah.